Selamat pagi. Haleluya. Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Tak sedetik Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadimu. Tak sedetik Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik. Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus.
Misalkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, untuk kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Feby, Pak Martin, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Saiman, Pak Saiman. Terima kasih kembali sekeluarga kemarin sudah bersuka cita di Pantai Utama Raya ya. Cece Emi, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Yusyang, Oktav, Fani, selamat pagi semuanya. Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Ini pagi-pagi sudah hujan ya di sini ya. Nggak tahu di rumah Anda semua hujan atau tidak. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Kita baca Imamat 25 ayat 35 sampai 38. Imamat 25 ayat 35 sampai 38. Imamat 25 35 sampai 38 dengan perikop perlakuan terhadap orang miskin. Imamat 25 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Amin. Amin, amin, amin. Ini kita berbicara tentang tangan yang menolong ya. Kehidupan di Israel pada zaman Perjanjian Lama diatur di dalam kitab Imamat ya. Dalam kitab Imamat itu diatur banyak peraturan mengenai orang-orang pelayan Tuhan ya, dan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan pada zaman Perjanjian Lama ya. Mengenai makanan, mengenai tata cara persembahan korban dan sebagainya. Dan di sini juga diatur mengenai persaudaraan ya. Maka dari itu orang-orang Yahudi itu jarang yang menjadi bangkrut atau miskin, karena selalu ada tolong menolong ya. Mereka bahkan tidak boleh menikah dengan bangsa lain ya. Nah, kalau seperti itu kan kekayaannya muter ya. Siapa di sini yang saling tolong menolong dalam keluarga ya? Saling tolong menolong dalam hal berbisnis, saling membantu di dalam hal pelayanan dan sebagainya. Di situ ada kekuatan finansial, di situ ada kekuatan spirit ya, di mana power of saling membantu itu sangat kuat. Nah, dicek ya di rumah tanggamu, keluargamu, apa ada power saling menolong itu tadi. Itu merupakan suatu kekuatan kuasa yang diinginkan oleh Tuhan ya, saling menolong. Nah, pada awal tahun 1900 di Amerika itu ada sebuah hukum yang melarang orang kulit hitam dari kaum imigran untuk menyewa atau membeli properti di Coronado, California ya.
Nah, seorang pria kulit hitam bernama Gus Thompson yang lahir dalam perbudakan telah memberi tanah sebelumnya, sebelum ada peraturan itu, dan membangun sebuah rumah penginapan di Coronado sebelum hukum yang diskriminatif tersebut diberlakukan. Ya. Pada 39 tahun kemudian, Gus menyewakan rumahnya kepada sebuah keluarga dari Asia dan akhirnya menjual tanah itu kepada mereka. Hampir 85 tahun kemudian, setelah menjual properti tersebut, sejumlah anggota dari keluarga Asia tersebut mendonasikan keuntungan dari penjualan itu untuk membantu pendidikan para mahasiswa kulit hitam. Mereka juga berupaya untuk memberi nama sebuah gedung di San Diego State University dengan nama Gus dan istrinya Emma. Wow, keren ya. Selamat pagi, Marta. Bule ini nulis ndak hujan tapi geluduk. Kalau kakean geluduk itu kurang udan, Bu Reni ya. Kalau udan ndak usah geluduk, wis bres gitu ya. Jadi kembali kita kepada kitab Imamat juga berbicara tentang cara memperlakukan sesama yang baik dengan baik ya. Allah memerintahkan umatnya, apabila saudaramu jatuh miskin, maka engkau harus, kita baca aja. Ayat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Amin. Nah, Tuhan memerintahkan umatnya untuk memperlakukan sesama dengan baik dan adil ya. Khususnya mereka yang menderita. Dengan didorong sikap takut, ayat 36 kita baca, sikap takut dan hormat akan Allah. Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan kau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Amin. Amin. Jadi mereka harus membantu sesama yang kesusahan dan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Mereka harus memperlakukan sesama seperti mereka memperlakukan orang asing dan pendatang. Ayat 35 tadi ya. Yaitu dengan penuh keramahan dan kasih. Maka kita melihat bahwa kisah Gus Thompson dan istrinya telah membantu satu keluarga yang secara ras berbeda dengan mereka. Sebagai balasannya, keluarga yang dibantu itu telah memberkati banyak orang lainnya ya. Jadi mari kita menjadi perpanjangan belas kasihan Allah kepada mereka yang membutuhkan saat Dia menolong kita, menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Inilah wujud perintah Tuhan bahwa kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi dan segenap. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita menolong? Misalnya Marta ini yang dulu baru pertama kali pergi ke benua lain, tentu ada pertolongan-pertolongan dari Tuhan ya. Tentunya melalui perpanjangan tangan orang-orang yang baik di Sydney sana ya. Waktu saya sebagai orang asing, anak saya sebagai orang asing masuk ke Sydney karena kuliah, ada saja orang yang menolong, yaitu seorang bule yang menolong mencarikan tempat tinggal ya. Dan dia dengan baik mengantar kami pulang pergi dari rumah ke tempat tinggal. Dan kami punya seorang saudara, adiknya Pak Gembala yang sudah tinggal di sana karena dikirim oleh perusahaannya untuk menetap di sana, dan kami boleh menumpang di rumahnya. Itu satu wujud cinta kasih dari keluarga ya. Kami bersama mertua mengantar anak untuk kuliah di Sydney.
Dan di situ kami menumpang sementara ya, karena cuman mungkin seminggu ya. Karena kami juga tidak terus-menerus di situ, kami juga pergi ke kota lain untuk bermalam di kota lain juga. Tetapi tumpangan itu menjadi sangat berarti bagi kami karena apa? Kami juga diantar ya kemana-mana, kami jadi tahu tempat-tempatnya dan sebagainya sebagai orang asing ya. Dan pada akhirnya anak kami sudah menetap di sana dan sudah menguasai kota di sana, tempat-tempatnya dan sebagainya, dan bekerja di sana. Nah, itulah bagaimana kami sebagai orang asing dan pendatang harus ditolong ya. Dan saya melihat ternyata banyak orang yang menolong kami. Karena waktu di Indonesia kami juga menolong orang lain ya. Tolong menolong. Jadi adalah istilah tolong menolong. Jika Anda tidak pernah menolong orang lain, nanti saudara ya pasti tidak ada orang yang menolong saudara ya. Karena di dunia ini apapun agamanya itu berlaku hukum tabur tuai ya. Itu umum. Jadi siapa menabur akan menuai. Orang-orang yang dengan murah hati memberi tumpangan rumahnya buat sanak saudara yang mungkin baru singgah di kota untuk mencari pekerjaan. Nah, tentunya nanti anak-anakmu juga akan ditolong orang ya. Mungkin engkau tidak perlu ditolong orang karena mungkin sudah cukup mampu. Tetapi kehidupan anak-anakmu itu nanti pasti juga ditolong oleh orang lain. Amin. Nah, jadi inilah hukum tabur tuai ya. Kau memberi jalan pada orang lain, kau pasti diberi jalan juga. Iya. Jadi kita sering naik mobil, kalau kita ngalah ya, berikan jalan dulu pada mereka, itu jalan dulu, pasti nanti kita juga diberi jalan oleh orang lain waktu mobil kami akan lewat ya. Iya, juga itu. Untuk parkir ya, sering kita di parkiran sudah penuh, tapi lalu ada orang yang mau keluar dari parkiran itu, dan begitu dia keluar kita masuk parkir. Puji Tuhan ya, padahal parkiran itu penuh ya. Tapi sering kita mengalami suatu ya, itu pas-pasan namanya ya. Pas dia mau keluar kita mau masuk, nah itu kebetulan suatu kali ya, padahal penuh sekali parkiran. Jadi diperlukan tangan yang bersedia menolong ya. Ketika kita menolong orang yang berkesusahan, memberi tempat tumpangan, ya walaupun seringkali kita tidak mendapatkan balasan ya dari orang tersebut. Bahkan mungkin orang tersebut juga tidak mengembalikan atau merespon dengan baik, bahkan mungkin responnya negatif ketika kita sudah menolong. Bagi kami itu tidak masalah ya. Demikian juga coba Anda juga tidak mempermasalahkan itu. Karena kalau kita berbuat baik itu seperti memiutangi Tuhan. Luar biasa ya. Apakah Tuhan itu berutang pada kita? Ya enggak lah ya. Kita justru yang berutang kepada Tuhan. Tetapi sekali-kali Tuhan itu tidak mau berutang ya sama kita ya. Kita sama dengan memiutangi Tuhan. Selamat pagi Pak Yusak, selamat pagi Bu Ineke. Terima kasih sudah memimpin kami 2 bis ke pantai utara ya, pantai utama raya. Sungguh luar biasa, sukacita sepanjang perjalanan itu. Bergantian yang memuji Tuhan, menyanyi lagu dunia, menyanyi semua yang bisa dinyanyikan ya. Sehingga nggak ngantuk. Ya nggak tahu yang mungkin yang tertidur berisik atau enggak, atau seperti dindung-dung gitu ya. Dinina bubukkan. Tidak mudah membawa begitu banyak orang dan mengatur acara. Tetapi tanpa kasih Tuhan tidak mungkin orang mau berkorban untuk membawa hampir 100 orang ya. Coba bayangkan Musa 3,5 juta orang. Ini baru 100 saudara. Baru 100 itu keinginannya 100 orang itu harus diakomodasi. Tentu tidak bisa semuanya terakomodir. Maka harus penuh dengan semangat
dan cinta dan tangan yang mau menolong ya. Seorang tour leader kalau nggak mau menolong ya susah jadi tour leader yang dicintai orang ya. Kalau saya melihat tour leader yang perjalanan rohani di Israel itu, waduh, cek soro ya saudara ya, soro loh saudara ya. Sebab apa? Ketika semua punya unta untuk naik Gunung Sinai, dia tidak punya. Dan dia harus berjalan kaki naik turun Gunung Sinai. Waduh, kalau Musa aja sudah jalan berapa kali naik turun ya. Nah dia juga berapa kali itu naik turun tiap pembawa tur ya. Tetapi saya percaya karena ia punya hati ya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengatur orang-orang, para peziarah yang ingin menikmati perjalanan Nabi Musa dulu naik turun Gunung Sinai ya. Pak Yusak sudah naik turun Gunung Sinai berapa kali ya, kuat ya. Kalau saya sampai tengah-tengah kayaknya enakan duduk daripada naik, karena terus terang tangganya kan kecil ya, sempit. Terus ada 2.000 atau 3.000 orang waktu itu naik gunung itu. Waduh, saya enggak mau gepeng ya, jadi duduk aja. Kalau Pak Gem enggak apa-apa kan, laki-laki ya, enggak disenggol-senggoli orang. Kalau saya ditendangi orang-orang, saya enggak mau. Dan juga ada pemandu yang nyeret saya, waduh, saya deret-deret, saya enggak mau. Wis di parkiran terakhir aja. Ya di situ bisa menikmati juga sunrise ya. Tapi lebih tinggi lebih baik ya. Semoga di sini peserta renungan gembala setiap pagi ini berkesempatan ya untuk naik ke Gunung Sinai, untuk merasakan bagaimana Musa itu cek soroe naik turun untuk mendapatkan 10 perintah Allah, the Ten Commandments. Berdoa di atas Gunung Sinai itu seolah-olah Tuhan itu dekat gitu dengan kita. Berdoa di atas gunung ya. Iya, di atas pucuk gunung ya. Banyak yang berdoa bersama di sana. Kalau saya lebih senang mencari pencakar langit ya, pakai lift yang high speed sampai di sana tanpa keringetan. Dan berdoa di pojok gedung ya. Nah, memang tenaganya orang lain-lain ya. Tetapi puji Tuhan kami berdua tidak capek kemarin ya Pak Yusak, terima kasih, bisnya nyaman, makanannya enak-enak dan sudah kekenyangan. Sudah gitu dapat oleh-oleh lagi pia ya. Pianya juga apa itu gemoy-gemoy ya. Belum kami makan tapi saya lihat kok apik, eman dimakan. Gemoy soalnya. Ya itulah kehidupan kita ya. Kalau kita saling tolong menolong itu pasti indah. Amin. Amin. Tidak ada yang dirugikan ketika engkau menolong seseorang. Ya. Engkau pasti mendapatkan imbalan dari surga. Amin. Amin. Jadi ayo kita terapkan tangan yang menolong itu. Mungkin tidak langsung dibalas kepada kalian ya, tetapi generasi di bawah kalian yang akan merasakan manfaat. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini itu berdampak untuk masa depan. Masa depan siapa? Ya anak-anak kita, anak cucu kita. Raja Daud menulis orang yang mengasihi Tuhan ya, hidupnya tidak akan meminta-minta roti. Ya, maka kita harus menolong mereka untuk bisa mengasihi Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang keras hati, tetapi dengan kasih yang kita berikan mereka menjadi lembut hati dan merasakan bahwa Allah itu sungguh mengasihi. Amin saudara-saudara. Selamat pagi Bu Rita Herawati. Selamat pagi Shelly, Matthew, Pak Alim, Bu Kin. Selamat pagi. Nah, setelah healing kemarin, hari ini langsung pelayanan saudara. Saya harus ke Surabaya mendoakan orang di rumah sakit yang sedang kritis ya. Ya itulah kehidupan. Setelah healing ya semangat. Tetap semangat, tidak capek saudara. Karena di dalam
healing itu kita mendapat kekuatan yang baru. Amin, saudara ya. Amin. Jadi hari ini tema kita tangan yang menolong. Pakai tanganmu untuk menolong ya, bukan untuk meruntuhkan. Sebab ada banyak orang karena egoisme, karena egosentris, maka perbuatannya adalah cenderung untuk menghambat, menghadang atau meruntuhkan. Ayo kita jangan egosentris, tetapi kita ini orang-orang tebusan Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Dalam firman-Mu ini tadi telah mengajarkan kami untuk kita bisa saling tolong menolong dengan sesama. Karena terlebih dahulu Engkau sudah menolong kami. Terlebih dahulu Engkau sudah mengasihi kami, hingga kami bisa mengasihi sesama. Kami bisa memberikan pertolongan pada sesama, dan tentunya Engkau lebih dahulu memampukan kami untuk kami bisa menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kami. Dan semuanya itu berdampak positif. Nanti pada generasi kami berikutnya juga mengalami pertolongan daripada orang lain. Ya Tuhan, sungguh ini perbuatan kasih yang sudah Kau ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa saling mengasihi, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memberi, sehingga semuanya menjadi baik keadaannya. Haleluya, amin. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau kami keluarga besar daripada gerejamu, keluarga besar daripada keluarga kami sendiri masing-masing, punya hati yang saling tolong menolong. Terima kasih kami boleh menolong sanak saudara kami, saudara-saudara kami seiman, orang-orang lain yang perlu kami tolong. Tangan kami dimampukan untuk menolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak melihat sesuatu apapun di depan kami, tetapi kami percaya pada akhirnya nanti anak cucu kami akan menuai hasil daripada taburan kami. Bapa, berkatilah orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan. Engkau mengirimkan malaikat-malaikatmu untuk menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pemulihan sakit penyakit. Untuk saudari kami Yusyang, Engkau memulihkan dengan sempurna. Kami bersyukur karena Yusyang sudah sehat dan bersih dari CA-nya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mahartini yang berjuang melawan maut. Kami percaya Engkau merencanakan sesuatu yang indah bagi kehidupan Ibu Mahartini sekeluarga. Engkau memulihkan keadaannya, Engkau memulihkan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami bekerja, kami melaksanakan tugas-tugas yang Engkau taruh di dalam setiap kami Bapa, baik itu di kantor, baik itu di pabrik, di toko, maupun di pelayanan. Kami percaya Immanuel menyertai kami, dan kami akan mendapatkan hasil-hasil yang baik yang akan kami simpan dalam lumbung-lumbung kami, dan kami akan berbuat sesuatu yang indah dengan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Berkati kembali Pak Yusak, Bu Ineke yang sudah berjeli lelah untuk membawa kami 2 bis bertamasya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan kesehatan kepada mereka. Berikan mereka kasih setiamu. Berikan mereka kepuasan daripadamu ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi Yume. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. See you tomorrow guys.
Tuhan Yesus memberkati baik yang nanti siang maupun nanti malam menyertai renungan ini. Bu Anggawati, Bu Yeni, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Amin.